Hari ini kita kembali bersama Dokter Gia. Aduh, dokter. Selalu seru nih kalau ada Dokter Gia nih. Karena kabar terakhirnya ini baru balik dari perjalanan yang cukup panjang ya. Iya, dari Aceh, Dari Bang. Aceh. Ekspedisi kesehatan. Ekspedisi kesehatan. Iya. Itu dalam rangka apa? Iya, ada? bantuin Aceh. Oke. Coba Bang, aku tuh kesana ya. Tadinya tuh kan ingin memberi gitu. Rasa hati pengen memberi. Ternyata pas pulang aku malah dapat banyak dari orang Aceh, dari warga Aceh. Tentang ketabahan, tentang kesabaran. Oh iya. Luar biasa. Aku cuma beberapa hari di sana menjalani kehidupan mereka. Panasnya luar biasa, debunya luar biasa. Tinggal di tenda. Mereka bisa kuat berbulan-bulan dan entah sampai kapan, Bang. Jadi pulang dari situ aku tuh makan lebih enak, minum tuh rasanya lebih nikmat gitu. Karena wow, mereka dahsyat banget ini gitu. Kalau saya kan lihat konten-konten itu Oh, ya. yang di IG tuh, itu artinya datang ke sana ke rumah sakit Ke atau IGD. gimana tuh? Aku IGD-nya Ke IGD-nya. RSUD Aceh Tamiang. Terus baru ke desa-desa yang emang kebabat abis gitu loh, Bang. Jadi ya rata sisa rumah tuh tinggal 2 apa 1 gitu. Nah itu bikin posko di situ, posko Oke. kesehatan. Apa yang mayoritas yang dialami di sana tuh? Karena debunya itu sama panasnya kan udah pasti radang tenggorokan. Radang kayak tenggorokan gitu ya. tuh banyak tuh ya? Sama ya kulit ya, sakit kulit jadi gatal juga kan. Oke. Gitu. Jadi ya bersyukur sekali dan kita harapkan dan teman-teman kalau mau ngebantu jangan ragu buat ngebantu. Mereka masih sangat membutuhkan. Ayo kalau mau ulurkan tangan jangan ragu untuk ulurkan tangan. Oke. Nah, berapa hari waktu itu di sana? Beberapa hari loh, sampai lupa aku. Lumayan beberapa lah ya. hari, lumayan. Lumayan. Ada makanan yang diingat kah di sana? Nyicip-nyicipin Iya, makanan? mie Aceh. Mie Aceh ya? Asli mie Aceh. Aku Langsung biasa kan makan itu mie kayak beda deh, Bang. Ngangenin ya? Beda. Pasti ngangenin sih. Oke, hari ini adalah pas banget tayangnya bulan Ramadan. Ramadan. Meskipun syutingnya nggak pas Besok ya, Ramadan. Kan besok ya? Besok. Besok puasa pertamanya, kita syutingnya sebelum Ramadannya. Gimana nih Dokter Gia kalau melihat berpuasa dalam konteks kesehatan nih, mumpung ada Dokter Gia nih, gimana nih? Nah, coba ya, aku mau minta tolong Bang Radit untuk bayangkan atau perbandingkan 3 organ tubuh manusia ciptaan yang maha kuasa dengan 3 mesin ciptaan manusia. Mirip-mirip. Aku ambil satu dulu deh. Organ tubuh bola mata. Bola mata. Bola mata kita itu Oke. 576 megapiksel. 507. Coba bandingin sama Oke. kamera. Mirip kan, ada lensanya, ada filmnya Oke. di belakang nih. Ini berapa megapiksel? Puluhan ya. Iya. Kebanting, oke? Ini ciptaan manusia, ini ciptaan Gusti Allah, ini 576, ini udah kebanting semuanya. Oke. Terus jantung, Bang. Jantung aku bandingin sama pompa air. Jantung kita bisa mompa puluhan tahun kalau sehat. Bahkan di Jepang ratusan tahun mompa Oke. terus. Bang Radit pompa air di rumah berapa tahun, Bang? Udah rusak dan harus diganti Iya, kan. kemarin baru 3 tahun ternyata pipanya udah retak tuh. Iya kan. Air panas jadi nggak nyala. Ngaku, tuh, iya. itu jomplang lagi. Ciptaan Gusti Allah, ciptaan manusia. Jauh. Yang ketiga, Bang, aku mau bandingin organ tubuh ginjal dengan mesin cuci darah yang aku pakai setiap hari buat pasien. Oke. Ginjal ciptaan Gusti Allah cuma segede kepalan tangan. Ginjal ciptaan manusia segede kulkas. Dan itu nggak bisa menjalankan semua fungsinya ginjal. Nah, jika alat-alat bikinan manusia ini aja biar awet butuh buku manual, apalagi ciptaan Gusti Allah, ciptaan Tuhan gitu. Untuk kita awet, terpelihara, buku manualnya kita menurut keyakinan aku, Bang, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu seperti buku manual biar tubuh kita ini awet gitu. Oke. Apa di kata-kata di sana? Ada di Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, Bang. Kata-kata diwajibkan, bukan disarankan, bukan dihimbau. Oke. Agar engkau terpelihara, bertakwa. Bertakwa di sini artinya terpelihara gitu. Jadi menurut buku manualnya kita harus berpuasa. Jadi saya yakin sekali betapa banyaknya manfaat puasa. Dulu orang hanya beriman dan udah aku puasa karena disuruh. Tapi sekarang penelitian menunjukkan ternyata fungsi puasa itu banyak sekali. Iya. Sampai akhirnya tanpa diwajibkan pun pasti manusia akhirnya berpuasa karena begitu banyak fungsi puasa gitu, Bang. Salah satu manfaatnya apa tuh dari berpuasa dari sisi kesehatan? Detoksifikasi misalkan. Oke. Dari yang spesifik aja. Organ tubuh terbesar waktu itu aku bilang ke Bang Radit, Bang, organ terbesarnya manusia kan kulit ya. Kulit. Tapi itu organ terbesar di luar. Tapi ada organ dalam terbesar kita yang Bang Radit juga harus kenal. Namanya hati, Bang, liver kita sebutnya. Oke. Itu gede banget, Bang. Kalau nih tangan kita gini tuh di rusuk sebelah kanan, ini paling bawahnya terus sampai atas gini, itu hati kita, Bang, gede banget.
Nah makanya aku tuh sebenarnya seneng banget sama bahasa Indonesia. Untuk predikat-predikat atau kata sifat di bahasa Indonesia itu pakainya hati. Beda sama bahasa Inggris, pakainya jantung, heart, Oke, betul. broken heart, die heart. Oh iya. Kalau di Indonesia pakainya aksara kita hati, baik hati, rendah hati, senang hati, Oh iya, bener pakainya juga. hati. Dan itu lebih cocok sebenarnya bang. Bener ya, Bang, bahasa Indonesia tuh lebih indah pakai hati. Kenapa nggak baik pankreas? Makanya kan gak asik kan. Baik hati. Karena ternyata teman-teman, bang, hati kita tuh organ tubuh dengan fungsi paling banyak. 500-500an fungsinya itu. Oke. Kalau jantung penting, tapi fungsinya cuma satu, mompa darah. Tapi kalau hati fungsinya 500. Dan tanpa Bang Radit sadar, apapun yang Bang Radit makan lewat mulut, pas di usus, diserap, itu sebelum ke jantung, semua harus ngelewatin hati dulu. Oke. Jadi disortir gitu, mana yang bagus buat kita, mana yang enggak buat kita. Itu kerjaannya hati kita bang. Makanya 500 fungsinya, metabolisme protein, metabolisme lemak, semua di situ. 500 fungsi itu. Dengan kita berpuasa, kita seperti mengistirahatkan hati kita dari, Bang Radit misalnya punya 500 skill ya, tapi waktu Bang Radit terbatas. Coba kalau diistirahatin 300 tugas diistirahatin, Bang Radit bisa optimal dengan 200 skill yang lain kan bang. Nah begitu pula hati kita. Dengan kita berpuasa, manfaat lain seperti peleburan lemak atau detoksifikasi tubuh itu lebih optimal saat kita mengistirahatkan hati kita, menjaga makanan dari usus gitu bang. Oke. Karena kalau saya pikir puasa kan berarti nggak makan ya, nggak makan nggak minum. Saya pikir yang paling dapat benefit banyak tuh usus, tapi ternyata justru hati ya. Usus juga istirahat betul. Oh, oke. Tapi usus kan juga cuma nyerap. Tapi abis diserap tuh dikemanain? Diprosesnya sama hati kita bang. Oke, karena begitu makanan masuk Wah, ke usus, langsung kalau si- ada racun-racun tuh hati yang dulu. ngerjain. Bang Radit tahu kalau di kepin gitu ya, itu kan ada security yang nahanin mobil tuh, ngecek mobil. Nah mirip-mirip kayak gitu tuh. Oh itu. Ngecek si hati tuh kayak gitu. Ada bom gak ada. Kalau ada, dia meledak duluan bang. Oke. Tapi kan kita nggak kena, hati kita rusak. Makanya hati adalah organ dengan regenerasi sel terbanyak setelah kulit. Mati, ganti sel baru, mati, sel baru. Gitu bang hati kita itu. Makanya katanya kalau orang hatinya dipotong dia bisa tumbuh lagi. Tumbuh lagi, bahkan separuh dipotong mau didonorin, itu bisa tumbuh lagi. Walaupun bentuknya jadi aneh ya. Oh, bentuknya jadi aneh. Bentuknya jadi kayak, kan beda numbuhnya jadi nggak sama-sama sebelumnya gitu. Berarti donor hati itu tidak merugikan yang ngasih Tidak mungkin. yang ngasih hati ya? Nggak bakal. Kalau Aman. ginjal kan dia nggak tumbuh lagi kan? Nggak tumbuh lagi. Kalau Tapi hati tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Jadi boleh transplantasi. Apalagi kalau orang tua ke anak atau adik kakak tuh aman tuh DNA-nya. Pada kasus seperti apa orang butuh transplantasi hati? Misalkan Bang Radit ada teman atau keluarga yang suka alkoholnya banyak banget ya minumnya tuh. Itu kan rusak banget kan. Enggak lihat kamera kan siapa tahu di rumah. Iya. Tio ngerasa sih. Gue lihat ke kamera. Iya. Jadi kecepatan rusaknya lebih cepat dibanding kecepatan tumbuhnya. Alhasil hatinya mengecil dan mengeras. Jadi seluruh pembuluh darah yang lewat ke hati kejepit bang. Keiket. Oke. Alhasil perutnya buncit banget keisi sama cairan bendungan dari si cairan darah yang nggak bisa naik ke atas. Namanya sirosis, pernah dengar bang? Pernah dengar. Sirosis Kayak hepatis skarnya ya ada. dia mengecil bekasnya. dan mengeras sirosis hepatis itu. Berarti- nah itu yang butuh di donor tuh. Itu kan transplantasi. alkohol? Ya bukan cuma alkohol, bisa juga karena virus hepatitis A, B, C, D itu bisa juga. Cuma paling banyak di Indonesia sih alkohol gitu. Jadi karena terlalu sering minum alkohol, Iya. jadi hatinya bekerja terlalu keras sehingga rusak. Iya gitu kira-kira. Oke. Makanya aku sekarang, kemarin aku nonton Bang Radit sama Reza Arab ya. Aku sekarang nemu bang, persamaan antara aku di IGD sama Bang Radit mau coba-coba sok-sokan clubbing. Apa persamaannya coba? Apa jadi tuh? Dia ditonton itu. Ada persamaannya. Apa tuh persamaannya? Sama-sama teriak, bawain aku alkohol. Lucu lagi. Lucu lagi. Sama kayak di IG deh, alkohol. Bedanya yang aku minta ngerti, yang diminta Bang Radit nggak ngerti sama sekali. Bener di klub alkohol. Sini alkohol. Dia nggak ngerti pasti. Kata bartendernya apa? Iya, alkohol. Kalau aku ngerti, aku nggak ngerti dia. Itu persamaannya. Aduh. Berarti ada detoksifikasi hati. Ada yang katanya autofagi itu apa? Iya Apa tuh? benar. Itu apa? Autofagi itu di mana kondisi si sel-sel itu kan memakan
dirinya sendiri gitu bang, jadi autofagi. Nah itu gara-garanya dia udah nggak dapat nutrisi kalori gitu ya. Dia akhirnya ambil dari yang sisa-sisa sebelumnya kayak spare partnya gitu loh, spare partnya diambil. Itu jadi lebih bagus justru detoksifikasi. Berarti manfaatnya luar biasa ya puasa ini ya. Sangat luar biasa. Oke, nah ini ngabuburit nanya-nanya. Jadi ada part di mana tamu nanya ke saya. Dokter Gia punya pertanyaan apa nih? Masya Allah banyak sebenarnya bang. Karena aku ngikutin Bang Radit dari dulu ya. Ada satu yang aku penasaran bang. Boleh. Misalkan ya, dengan pengalaman sekarang yang Bang Radit punya, terus Bang Radit bisa balik waktu setelah nulis Kambing Jantan, terus tiba-tiba bukunya 2005 itu 2005. Apa yang akan kalau bisa Bang Radit ubah? Apa yang mau Bang Radit ubah after boom itu? Ada yang mau ditweak nggak fase itu? Apa yang Bang Radit belum lakukan saat itu, tapi andai aku lakukan itu dulu, itu akan mungkin getting better atau apa gitu. Ini maksudnya konteksnya biar karir lebih oke lagi ya. Kan terus tiba-tiba mungkin beda jadi stand up comedy. Cuma after itu apa yang mau Bang Radit tweak misalnya? Bener sih. Jadi tuh saya tuh waktu itu pernah, kan saya suka ngelamun ya dok. Jadi saya lagi ngelamun. Seandainya kalau waktu bisa diulang, gue mau ngapain ya gitu. Kalau saya justru bukan di 2005 setelah Kambing Jantan buku pertama itu timbul, tapi justru jauh sebelum itu. Kalau bisa diulang mau ngapain? Oh malah sebelum Kambing Jantan, sebelum nulis. Iya, kayaknya mau lebih banyak belajar soal bikin skrip film. Oh gitu mau malah sekolah ya? film. Kalau saya bisa ngulang waktu, kayaknya saya pengen sekolah film secara formal. Oh gitu malah ya? Iya, kalau saya bisa ngulang waktu di saat saya belum sesibuk sekarang, setelah 2005 itu berarti masih kuliah kan? Iya masih kuliah. Saya pengen begitu kelar kuliah langsung S2. Oh. Pengen banget. Efeknya kerasa sekarang karena saya pengen banget lanjut sekolah, gak bisa-bisa karena waktunya. Iya, jadi statusnya nambah lagi bapak. Iya, suami. Jadi suami, punya anak, terus syuting kayak gini gitu. Kemarin aja kita saya hampir masuk S2 UI kan, ikut ujian sakit kan. malah ya. Terus sakit tipes kan pas lagi ujian gitu. Terus entah kenapa nggak ya. jadi, ujiannya nggak jadi. Padahal udah bayar lagi. Udah bayar 1,5 juta tuh uang pendaftaran tuh. Angus aja. Angus. Nggak jadi ya. Nggak tahu kenapa mukanya Fitri seneng tuh, tapi nggak tahu kenapa. Anak kantor kita, Gitu ya? iya beda tuh. Iya Fit ya. Iya, kenapa ya? Jadwal abang dia bilang. Sampai sekarang pun dok, aku baru kemarin ngomong sama asistenku di mobil tuh masih suka ngawang-ngawang ngeliatin jadwal kuliah di UI tuh, jadwal kuliah S2 tuh kayak jam sekian sampai jam sekian. Iya ngomong ke asisten. Kalau misalnya ngambil jam 7 jam 9 tuh sebenarnya kita masih bisa nggak sih jam 7? Jadi gitu. I see. Andai itu diambil sebelumnya ya saat habis lulus gitu. Seandainya kalau tadi pertanyaan dokter kan tadi dokter Gia tadi nanya kalau bisa diulang waktu apa yang mau ditweak apa segala macam. Seandainya saya berani buat ngambil kuliah lanjutan aja sih. S2 after. Which is gak tahu buat apa sih sebenarnya. Maksudnya sekarang lebih bermanfaat mungkin kalau Bang Radit ambil karena Bang Radit udah tahu harus diapain tuh ilmu. Kalau sekarang iya, mungkin dulu juga kadang-kadang aku juga mikir aku apa Mars ya, manajemen rumah sakit misalkan. Oh iya. Takutnya nggak kepake juga misal kan we never know. Tapi ya bener itu cuma andai-andai tapi ya possible sih, enak juga kalau udah langsung S2 gitu. Pada saat itu. Sekarang tuh kayak pengen banget, nggak tahu buat apa juga aku nggak ngerti karena semua ilmu kan sebenarnya ya, terutama di bidang kreatif ya. Kita learning by doing kan di sini semua kita ngelakuin baca buku sendiri, aplikasi sendiri. Benar. Perkuliahan tuh nggak tahu buat apa juga, tapi itu point of view dari ahli-ahli lain. Mungkin kita butuh itu. Mungkin ya, ada bimbingannya. Praktisi yang lain misalkan ngasih kita input. Wah itu juga itu bernilai itu Bang bener. Apa karena nyokap juga S3 kali kan, jadi gemes ya ngelihat ibu udah umur udah lanjut gitu, kayak dia sidak S3 kan kayak aduh keren juga ya. Dan pasti ngajakin Bang Radit ngajar deh. Iya. Kayak naluri, ayo coba ngajar deh. Iya. Oke, nah ini kan lagi Ramadan. Ya. Dokter Gia ada cerita yang berhubungan dengan Ramadan nggak? Wah banyak. Oh beberapa tahun lalu deh ya. Jadi waktu lagi puasa Bang. Puasa terus mau pulang dari rumah sakit mau buka bersama-sama istri. Oke, mau bukber nih. Terus baru masuk ke aku kan di apartemen. Di tower aku tiba-tiba ibu RW-nya apartemen telepon.
Dok, lagi di mana dok? Gitu. Udah sampai apartemen belum? Udah bu, ada apa? Dok, tolongin dok, itu di tower B. Tower B itu tower sebelah aku ya, beda tower sama aku. Itu tower B ada ibu-ibu mau melahirin, cuma berdua sama anaknya yang masih SD. Dokter bisa bantuin gak? Ya bisa sih, bisa. Ya boleh sih, ya boleh kalau mau dibantu. Oke. Ya, aku langsung ke kamar, ke unitku, terus ambil stetoskop. Buat apaan coba bang stetoskopnya? Sama Hanskun. Wah, aku lari turun ke tower sebelah, naik tower lantainya sama lagi sama aku. Sampai sana tuh udah rame kayak CS gitu. Permisi gitu. Terus aku ketok-ketok. Assalamualaikum bu. Terus kedengeran suara ibu itu. Nah, itu Pak Dokter nak. Tolong dibukain. Dibukain sama anaknya masih SD itu. Pas dibuka, tanganku langsung diambil, dibawa ke tempat ibunya berada. Di mana coba bang ibunya berada? Di mana? Kamar mandi. Lagi mules tuh. Pas aku buka, udah ada rambutnya. Anduk. Ambil anduk terus. Gak ada apa-apa lagi, itu kan aku nggak punya apa-apa bang. Aku nggak punya alat apapun di situ, oke? Mau melahirkan dia. Iya, ini Oke. paham. Oke. Nah, kalau aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya vakum buat narik, aku berarti cuma ngandelin tenaganya ibu. Berarti aku harus conserve tenaganya ibu, rahimnya ini. Jadi aku bilang, aku pegang perutnya, bu, ikutin pimpinan aku ya. Kalau aku bilang ngeden, baru ngeden ya. Kalau aku bilang stop, tarik nafas. Siap dok. Aku pegang bang perutnya. Karena kalau kan kontraksi rahim itu kan ada iramanya. Terus beberapa menit kemudian tuh ada tuh. Apa cinta, gelombang cinta. Iya, gelombang cinta bener. Set, dia siap ngeluarin. Bu, ayo bu, ngeden. Wah, dia ngeden sekuat tenaga. Belum. Udah, stop. Udah hilang soalnya bang, udah kenyal lagi si rahim. Stop. Yuk, tarik napas yuk. Ini buka puasanya luar biasa banget ya. Oh iya, kan pas Ramadan ya. Mau menuju buka puasa. Baru pulang mau buka. Baru mau ngambil cincau. Sama air ketuban. Iya. Terus berkali-kali sampai akhirnya berhasil bang. Aduh, ganteng banget bayinya laki bang. Keluar tuh. Iya. Tinggal plasentanya gimana bang? Harus dipotong kan? Pakai apa? Oh iya. Aku masa pakai gunting dapur. Akhirnya aku ambil si anduknya, aku bulen bayinya biar dia nggak kedinginan. Aku taruh sebelahnya. Aku mau pakai namanya Lotus Bird itu. Jadi aku aku pelukin si bayinya. Nunggu si plasentanya lahir. Jadi nggak aku gunting. Oh keluar. Biarin aja dia keluar ya. Sambil aku pegang tuh aku pijat-pijat atasnya biar si plasentanya lepas gitu. Nah untungnya bang, pas lagi nunggu kayak gitu, tok, ketok pintu lagi. Bidan datang. Oh. Ternyata Ibu Ero juga nelpon bidan. Alhamdulillah bidan datang. Bu bidan masuk. Bu ini nih. Oh udah keluar ya. Udah. Kamu urusin ibu, aku urusin bayi ya. Oke dok. Langsung dia klaim. Gunting si hari-harinya itu. Iya, plasenta itu. Aku ambil, dia urusin plasentanya sama Bu bidannya. Aku keluar bang dari pas ke unitnya. Bersihin di mana nih bayi kan? Sofa mahal, karpet wastafel. Jadi aku bersihin bayi di wastafel bang. Bareng sama saringan, bareng sama parutan, bareng sama panci. Lagi aku bersihin bayi gitu, di foto sama kakaknya. Oh ada fotonya? Sama kakaknya yang sama kakak anak yang SD itu. Oh iya. Jadilah ini bang. Dok yang bener dok. Tunjuk itu. Dok ya ampun dok. Kelihatan gak? Tahun berapa ini? Tahun berapa? Beberapa tahun lalu. Dok yang bener aja dok. Di wastafel. Terus di sini kan ada pembersih nih, Bang Radit kenal nggak pembersihnya? Iya, aku lihat itu. Dan mungkin dia ngerubah tagline-nya. Bukan cuma piring, bisa juga bayi. Habis itu bayinya keset nggak? Bayinya keset. Gitu. Astaga. Itu kebayang banget sih. Iya, betapa membingungkannya seru. Itu ya. Dan sekarang bayinya sehat ya. Itu cerita untuk hidup bayi itu sih. Asli. Bayi itu akan cerita bahwa aku lahir di wastafel. Bukan di kamar mandi. Betul sih. tapi kan lebih seru aja kalau bilang dibersihin dan di wastafel. Jadi bayi wastafel. Tapi kalau lagi tegang-tegang kayak gitu dok, paling enak apalagi lagi Ramadan kan. Itu langsung berbukanya pakai Mom's Recipe Silky Pudding. Bener. Karena lagi stres-stresnya, lagi apa segala tinggi, tegang kan? Ya kan. Adem banget kayaknya. Dibuatnya juga cepet, cuma 5 menit. Kita langsung cobain aja. Ini tinggal bikin pakai air, cuma 5 menit.
Oke. Nggak perlu tambahan gula, nggak perlu tambahan susu. Udah mantap Karena udah rasanya. ada susunya ya. Betul. Oke. Mari. Nah ini dok. Aduh, Wow, seger sekali. mantap banget. Di sini kita sampai nyetok beginian nih, ada banyak banget nih. Gitu, ini Iya. sedotan kaca ya. Satu Jadi tamu satu nggak nih. pakai plastik. Sikat. Abis nolongin lahiran, minum ini. Wah. Nikmat. Macanya kerasa banget bang. Dia lembut. Jiggly gitu di mulut dok. Oke. Seger kan? Waduh, Iya. waduh, dahsyat tuh Mantep, kayaknya tuh. Bang. Mantep banget tuh kayaknya tuh. Nah terus kok bisa ya cerita-cerita yang kayaknya di luar nalar gitu ya. Bayangin lagi pulang ke apartemen tiba-tiba tetangga lahiran di kamar mandi itu datang ke dokter Gia ya. Mau buka puasa lagi? Mau buka puasa lagi ya. Berarti memang banyak cerita-cerita kayak gitu ya dok. Kayaknya gitu. Selama jadi dokter tuh ada aja ya. Iya, why me ya? Apa dicatat atau kan Ya, saya sering akhirnya- lihat Twitternya. Iya, apa akhirnya aku di-tweet? tulis. Apa diapain? Asli aku tulis juga. Oh gitu. Aku tulis langsung kayak gitu mah aku tulis bang. Ada journaling juga sih. Ada jurnalnya What juga? happened, apa yang terjadi pada aku di hari itu aku selalu tulis. Sampai hari ini? Dan itu aku belajar dari siapa? Siapa? Bang Radit. Waduh. Lihat juga gue. Iya asli. Aku Iya, belajar dari Radit untuk nulis apa yang terjadi di hari itu gitu. Aku tulis bang asli sampai sekarang. Oh wow. Kejadian waktu di Garut, itu kan kedata semuanya. Ya sebenarnya Gitu. kalau kita lihat zaman buku pertama saya juga itu kejadian sehari-hari yang ditulis kan. Iya dari blog kan. Oke, Dokter Gia, sebelum cerita lagi ada pertanyaan nggak buat saya? Nah justru itu bang. Karena menurut Bang Radit kita nulis tiap hari itu seperti memetik ide sebenarnya kan. Ide itu kan muncul kita memetik lewat tulisan ya bang. Kalau memetik ide itu adalah andaikan itu seperti buah dari pohon pemikiran. Ya. Apa yang Bang Radit lakukan, ritual yang disiplin Bang Radit lakukan agar pohon itu tuh subur gitu. Kan ada pohon yang gak keluar buah bang. Betul. Jadi apa yang mau dipetik idenya? Gak keluar buahnya. Betul. Nah itu apa yang Bang Radit lakukan secara disiplin biar si pohon itu tuh ya ada aja gitu muncul buahnya. Walaupun sambil didoain ya pasti ya. Selain itu bang. Kalau aku sih justru tidak menunggu ide itu datang dok. Jadi Justru aku nggak nunggu kapan pohon itu berbuah. wah. Tapi aku ngecekin tiap hari. Nah, hari lo. ini berbuah apa enggak. Oh gitu. Jadi dengan nyatet, dengan ngejurnal, meskipun cuma satu kalimat, atau kebiasaan nulis blog dari zaman SMA, itu ngebuat aku punya habit, apapun ada yang menarik, aku catat, menarik catat. Jadi nggak nyari, Nggak tapi nyari, nangkep. oke. Oh let it flow. Iya. Ambil gitu ya. Ide itu bukan dicari, tapi ide itu ditangkap justru. Jadi ada apa, masukin, ada apa, masukin. Nanti lama-lama idenya jadi banyak, baru Grow kita itu ya? bisa kembangin. I see. Tapi sekarang tuh aku udah nggak nulis buku lagi kan, buku yang dari pengalaman pribadi ya, kayak zaman-zaman dulu sampai di ubur-ubur lembur 2018 kalau nggak salah ya, ya tahun segituan lah. Sekarang berubah jadi buah, jadi sayur ya, timun. Timun jelita betul. Abis hewan-hewan. Hewan-hewan jadi sayur. Brontosaurus, abis itu timun. Timun jelita juga fiksi kan sebenarnya, maksudnya itu cerita rekaan tentang dua orang yang pengen ngeband lah gitu. Nah kenapa aku udah nggak bikin lagi tulisan-tulisan komedi dari kejadian sehari-hari? Karena udah berubah bentuk menjadi stand up komedi dok sebenarnya. Platformnya. Iya, jadi saya see. menceritakan apa yang saya rasakan Via lewat stand up komedi. medianya itu sekarang. Iya. Makanya Dokter Gia kan nanti datang kan Aku ikut. Bandung ya. Aku mau datang, Cerita aku mau Niku ya. datang. Ada soal kesehatan soalnya. 20 iya. menit soal kesehatan. Cocok. Biar nanti. Aku ACC. Biar Dokter Gia tahu penyakit gue apa di situ. Jujuran di situ ya. Oke, Dokter Gia. Ya. Masih soal cerita-cerita seputar Ramadan. Iya. Ada cerita soal ini nih, momen Ramadan adalah momen bisa berhenti merokok. Itu gimana tuh? Maksudnya gimana? Oh iya betul. Nah memang kan aku selalu bilang ke Bang Radit, belum pernah ada sejarahnya seseorang itu berhenti rokok karena disuruh, apalagi oleh dokternya, sama istrinya juga nggak bisa, sama anaknya juga nggak bisa, harus dari diri sendiri. Oke. Nah makanya aku melihat belum ada kegunaannya aku ngelarang-larang orang atau nyuruh berhenti rokok, belum ada kegunaannya. Oh iya, Belum ada. nggak pernah tuh. Gak pernah Ada gua- pasien ngerokok nggak pernah di. Oke. Impossible bang, impossible.
Jadi, tapi aku lihat ada orang-orang yang sedang berusaha. Nah, buat teman-teman yang mau berhenti rokok, momentumnya adalah sekarang, bulan ini. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk bisa atau mendapatkan kekuatan untuk bisa berhenti rokok gitu. Memang candunya dahsyat. Untuk menguatkan, aku mau cerita apa yang terjadi beberapa waktu lalu di gawat darurat. Aku lagi duduk santai, tiba-tiba seorang ibu usia 40-an, Bang. Dok, tolongin suami saya, Dok. Nggak sadar di mobil. Terus aku minta 2 perawatku yang laki untuk segera pakai branker, ambil pasiennya di mobil. Aku suruh perawat yang perempuan untuk siapin bed resus yang buat ada alat defibnya itu. Yang gini. Siap, datang semua. Pas datang pasien, Dok, udah nggak ada nadinya. Terus aku tanya ke ibu, nggak sadarnya dari kapan? Barusan, Dok, di perjalanan gitu. Aku langsung manjat tangga, langsung aku RJP, Bang. Tuh, 2, 3, 4. RJP itu kan harus 5 siklus ya. 30 aku pompa, 20 perawatku kasih nafas. 30 aku pompa, 20 kali perawatku ngasih nafas. Itu dilakukan dalam waktu 5 siklus. Udah 5 siklus, Bang. Nih, masih datar. Gantian, perawatku yang sekarang yang pompa, aku yang ngasih bagging. Sambil aku bagging, aku tanya ke ibunya, ini gimana ceritanya? Ke istrinya tadi. Dari semalam, Dok, nyeri dada, menjalar ke tangan kiri, kesakitan, tapi nggak mau banget ke rumah sakit. Dinanti-nanti melulu ngomongnya. Terus keringet dingin tuh gede-gede, segede-gede jagung. Iya, lebih gede daripada biji jagung. Wah, ini serangan jantung. Oh, itu pertandanya? Iya. Kalau keringet yang lebih gede dari biji jagung? Kalau ada 2 kombinasi ini, udah jangan ragu, cepetan ke IGD. Nyeri dada sebelah kiri yang menjalar, nggak bisa ditunjuk ya, Bang, di sini, Dok, nggak bisa. Kalau pasienku bilang kayak diinjek gajah rasanya gitu. Saking nggak bisa ditunjuknya gitu. Terus tangannya sampai nggak kuat ngangkat saking sakitnya. Nah tuh, perut keringet dingin, cepetan jangan ragu, segera ke IGD. Nah ini udah nggak sadar. Berulang kali siklus RJP dilakukan, gagal, Bang. Tetap aja nit gitu. Terus perawatku ngasih aku senter untuk cek refleks cahaya di matanya. Pas aku cek, wah udah pupilnya udah lebar maksimal, plus nggak ada refleks cahayanya sama sekali. Aku tarik nafas dalam, terus aku bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus aku bilang ke ibu, Bu, bapak udah nggak ada. Wah, dia jerit, Mas, gimana sih, Mas? Jangan tinggalin aku, Mas. Tolong jangan pergi. Anak-anak gimana, Mas? Anak-anak gimana? Masih kecil, Mas. Mas jangan. Terus perawatku itu bilang ke aku, Dok, masih ingat nggak bapak yang meninggal di ICU minggu lalu? Yang dia sebut nama. Ingat? Ini putrinya, Dok. Jadi si anaknya ini baru kehilangan bapaknya minggu lalu. Si ibu-ibu. Iya tahu. Baru kehilangan bapaknya minggu lalu. Sekarang Bapaknya suaminya meninggal gara-gara namanya PPOK ya, Bang. PPOK itu kondisi paru-paru itu rusak gara-gara rokok juga. Oh iya. Iya. Jadi bapaknya dia tuh ngerokok. Perokok berat. Lagi gitu, Bang. Tiba-tiba kan dia melukin suaminya di saku kemeja ini ada bungkus rokok isi tinggal 2. Wah, dia lihat rokok itu histeris. Wow, dibanting sekenceng-kencengnya itu bungkus rokok, diinjek-injek sambil teriak-teriak, Bang. Itu kayak kalap sih menurut aku. Cuma aku ngerti perasaannya dia gitu. Iya. Sampai diinjek-injek itu bungkus rokok sambil goler-goleran di lantai. Ya perawatku yang perempuan coba melukin, aku usapin juga gitu. Ya aku tutup bola matanya pasien, ambil aku doain gitu ya, semoga husnul khotimah lah gitu. Terus aku juga doain si ibu biar ya dianya diberikan ketabahan gitu. Bayangin, Bang, 2 laki-laki yang dia paling cintai, cinta pertamanya dan cinta terakhirnya gitu, direnggut oleh rokok. Gimana gak dibencinya luar biasa seperti itu di usia muda gitu. Cuma kan buat para perokok, tidak ada kematian gara-gara rokok. Itu kan keimanannya mereka, Bang. Aku selalu lihat semua yang perokok itu bilang bahwa tidak ada kematian karena rokok gitu. Dan sebagai dokter juga mau ngasih tahu juga kayak Iya kan, ya udahlah gitu. Udah iman kan, udah keyakinannya mereka. Tapi dulu zaman-zaman dulu dokter Gia pernah nggak misalnya ada orang udah batuk-batuk, udah jantungnya udah bermasalah, masih ngerokok, terus dokter Gia masih ada usaha gitu kayak, Pak berhenti ya Pak ya, gini-gini. Zaman-zaman dulu Iya pas dong, awal-awal masih lah ya. Iya masih idealisme. Tapi lama-lama kayak aduh, aku hanya bisa doain kamu gitu. Dibutuhkan. nggak ada yang benar-benar jadi berhenti gara-gara itu. Belum itu. Wow. Dan aku lihat, tapi orang-orang yang punya niat berhenti, wah itu aku semangatin banget gitu. Bahkan aku bilang, tulis di thread, tulis di manapun ya, di medsosnya, hari pertama berhenti rokok, wah, aku semangatin. Hari kedua berhenti rokok, wah aku tepokin gitu, aku repost. Hari ketiga berhenti rokok, yang gitu-gitu aku semangatin. Iya, gitu. iya, Karena iya. udah dari hatinya tuh, Bang. Tapi kenapa masih ada dokter yang ngerokok ya? Aku pernah lihat loh. Banyak. Kan ada satu rumah sakit belakang IGD tuh. Pada ngerokok ada kan? Iya Ya ada dokter. Terus gue ngeliat kayak, lah
Kok dokter ngerokok ya? Banyak. Ternyata Bang. banyak ya? Terus dia bilang ini ke aku, Gi, daripada kamu jadi perokok aktif, daripada kamu jadi perokok pasif, mending kamu ikut ngerokok biar jadi perokok aktif juga. Karena kan perokok pasif lebih bahaya dibanding perokok aktif, kata dia gitu kan. Aku bisa jawab, Bang. Aku bilang gini, kalau aku jadi perokok aktif, aku kena dua-duanya. Aku perokok aktif, aku juga perokok pasif. Jadi mendingan gak usah dua-duanya gitu. Betul. Kalau jadi perokok aktif bikin orang lain pasif. Iya. Dan bisa ke orang lain. Iya, makanya. Oke. Dokter Gia mau gak aku bawa ini? Mom's Recipe Mau. Istriku Silky pasti Pudding. suka banget ini. Ini bungkusnya nanti boleh kita bawain buat dokter Gia. Terima kasih, Bang. Nah, Terima karena kasih. dokter Gia kita lihat ingredientsnya ya. Ya, aku harapkan tidak ada zat pengawetnya. Dah, itu aja deh. Ada nggak? Enggak sih, tanpa pengawet ya ada tulisannya. Udah oke lah. Tanpa Itu oke. pengawet. Tanpa pengawet. Mantap, Mom's Recipe Silky Pudding. Tapi enak kan, jiggly-jiggly Seger, gitu. seger banget. Emang paling enak nih kalau disedot kayak gitu tuh, tiba-tiba. Nantri dia di mulut. Bang, jadi ada susunya juga ya? Asli. Padatan susu ada, Oh, oke. teh hijau bubuk. Oh ini macanya nih. Macanya, ya, oke. Macanya ini istriku lagi sukanya maca. Asli. Istri Emang dokter dia kayak gitu gak? Suka. Dia sampai bela-belain tau gak pergi kemana Gitu gitu kan. ya? Iya pasti cocok banget nih Mom's Recipe Silky Pudding karena langsung ada macanya. Dia suka ngeliatin orang yang bikin-bikin gitu tuh. Iya itu. Tuh skillful juga sih. Iya, Susah bener. itu. Nah kalau yang ini namanya maca cincau. Wow, Nama resepnya, nama namanya- bikinannya, nama kreasinya maca cincau pakai Mom's Recipe Silky Pudding. Oke. Nah yang jelas nih aman buat anak-anak nih. Karena anakku juga doyan nih. Gitu ya? Kalau hari libur minta dibikinin. Cara paling gampang berhenti ngerokok gimana? Iya, betul. Ada yang bilang, gimana kalau pakai pengurangan dosis dari sebungkus itu 12, ya dihabisin sehari jadi cuma 3 hari gitu. Atau 7 hari. Cuma ada yang bilang juga langsung aja udah buang dah. Lupakan pernah ada itu benda gitu misalkan. Tapi Bang, yang aku tahu kenapa susah sekali dan harus butuh keyakinan dan ketabahan yang kuat itu karena nikotin itu sembunyi di balik, kalau Bang Radit pernah baca Atomic Habits ya. Tahu? Itu tuh di moments, dia tuh adanya di moments. Jadi kayak Oke. moments lagi kumpul, set langsung trigger rokok nih, gitu Bang. Oke. Lagi minum apa, habis makan, itu kan momen-momen yang trigger bahwa saat yang rokok. Nah itu sembunyi tuh di situ dan itu kan berat Bang. Iya. Gitu. Nah ini lu kan ngerokok dulu kan? Udah bisa kan? Keren. Berhenti. Keren. Fadil juga berhenti. Keren. Hebat Ini loh. nggak usah Nggak, ditanya yang ini. Aku harus bilang, kata profesor aku, hanya orang jago lah yang bisa berhenti rokok. Dan teman-teman semua di sini berhasil. Aku tepuk tangan. Gokil. Gokil. Tepuk tangan dong Fit. Gak gampang, asli gak gampang. Pindah ke box katanya. Dia langsung dicepuin. Oh. Ya minimal rokoknya berhenti. Ini kan, itu kan uap air sebenarnya. Cuma ya emang si cairan kimianya itu aku gak tahu tuh kandungan kedepannya gimana. Yang penting berhenti ngerokok. Lumayan. Itu dulu Tarnya deh, udah itu gak ada dulu. lah, tarnya gak ada. Oke. Itu satu dulu tuh. Oke, ada cerita juga soal manfaat puasa pada psikis dan mental. Ini ada hubungannya dengan cerita dokter Gia praktek di RSJ. Iya, aku tuh pernah di rumah sakit jiwa, Bang. Oke. Praktek di situ. Kalau rumah sakit jiwa, Bang Ray tapi pernah kesana rumah sakit jiwa. Pernah psikiaterku prakteknya di Di situ ya? sanatorium soalnya. Pernah lihat suasana rawat inapnya. Enggak, kalau rawat inapnya Bangsalnya enggak. gitu. Enggak. Iya, kan kita taunya ODGJ misalkan yang di pinggir jalan gitu. Kan untuk kita deketin aja deg-degan kan Bang? Apalagi kalau kita dideketin deg-degan banget tuh. Betul. Nah sekarang Bang Radit bayangin aku cuma bertiga harus masuk ke bangsal isinya ada 70. Itu pas koas? Iya. Pas koas? Oke. Jadi jeruji gitu kan. Oke. Ini kita selamat atau enggak kan? Oke. Udah masuk aja yuk bismillah yuk. Bismillah. Masuklah. Ternyata tidak semengerikan yang aku bayangkan. Karena kalau kita dulu sebagai orang awam mikirnya, Wah. parah nih. Tapi Iya. ternyata enggak kan? Enggak. Oh. Dan lucu banget. Jadi bayangin Bang, ada bangsal gede isi 70 yang lagi dirawat inap. Di situ ada yang muterin tiang, ada yang lagi gini terus aku samperin, "Pak, lagi ngapain?" "Menerangi jalan hidupmu." Terus diem lagi gitu. Oh, misalnya, iya? iya gitu-gitu. Ya aku coba duduk aja terus ngeliatin mereka satu-satu gitu. Tiba-tiba Bang, ada yang nyolek aku. Manggilnya Dok karena aku pakai baju kuasa, baju putih gitu kan. "Dok, main pingpong yuk." Gitu aku ngasih aku bat pingpong Bang.
Ayo, aku suka soal pingpong. Oke. Di situ memang ada meja pingpong. Oke. Yang aku juga bingung kenapa ada meja pingpong di situ. Mungkin buat main pingpong. Makanya kok, tapi kan gak dimain kan. Oh, nggak dimain. Tiba-tiba aku disamperin untuk ngajakin main pingpong. Oke. Ayo, aku bilang gitu. Jalan kita ke pingpong itu. Main pertama pelan aja bang. 1, main bosen. Aku bosen, aku iseng, aku pelintirin bang. Cetak gitu. Nggak mau kalah banget ya kayaknya dong. Agak kompetisi ya. Agak. Kompetitif. Tapi apa yang terjadi bang pas aku pelintirin? Dia bisa balikin. Oh jago dia. Wih, aku kencengin, aku smash taruh di pojok itu. Dia bisa balikin, padahal balikinnya bahkan pelintiran. Aku nggak nyampe bang, bednya. Oh jago dia jago. Terus dia naikin alis matanya separuh, 1-0 dong. Ini serius nih. Duel pingpong nih Ini RSG. serius. Aku langsung sing-singkan lengan kan. Waduh serius ini. Ini serius nih, bener-bener. Serius. Aku langsung sing-singkan lengan, aku langsung itu fast hand serve itu. Terus aku kencengin. Gara-gara aku pakai serve yang kayak gitu, dia itu bang seperti membangkitkan naga merah di belakangnya bang. Gitu. Langsung kayak atlet nasional, posenya bungkuk bang. Umurnya berapa dia? Seumur-umuran aku juga sih. Oke. Pada saat itu seumuran? Iya. Oh. Enggak. Beberapa tahun lah. Dia Oke. bungkuk. Wah itu bang. Cemesannya nyata. Dan setiap dia nyemes. Ngomong. Ha gitu tau. Oke. Woi. Ini koas duel sama pasien di meja pingpong. Baru juga datang. Baru diterangi jalan hidupnya. Terus. Gara-gara dia semangat, aku semangat bang. Aku langsung keluar Garuda merah di belakang aku. Oh, Gitu. Garuda lawan naga nih. Garuda itu asli. Kita main hitung-hitungan sahabat. Gara-gara kita berdua semangat, apa yang terjadi bang? Seluruh pasien kumpul. Yang dari tadi keliling-keliling itu datang semua ke meja. Ya Dan semua Allah. bang, semua tanpa terkecuali semua belain dia bang. Iya orang temannya. Aku punya teman koas 2. Belain juga. Belain dia juga. Iya. Aku langsung mengerti perasaannya Tunggul Amatung dikhianati oleh Ken Arok dan Ken Dedes bang. Terus akhirnya? Kenapa harusnya lu belain gue? Iya gimana sih orang sama-sama koas? Akhirnya aku kalah 11-9 waktu itu. Wih, Dan tipis. pas dia menang bang, itu kayak juara Olimpiade. Digotok Rabu. Seru banget. Jadi kekalahan aku, tapi kemenangan buat semuanya. Luar biasa. Bawa kebahagiaan lah. Kebahagiaan buat mereka. Aduh luar biasa. Tapi dia pasien di situ. Iya. Terus Oh. aku penasaran kan bang. Abis selesai aku mau balikin bat pingpongnya. Terus aku bilang, Pak selamat ya Pak. Aduh Bapak juara hebat banget menang tadi. Pak aku penasaran nih. Bapak sejago ini pingpongnya. Kok ada di sini sih Pak? Gitu. Terus dia bilang, Dok saya di sini kan karena gangguan jiwa. Bukan gara-gara gangguan otot. Bener juga sih. Kan dia gangguan jiwa ya. Bukan dia gangguan otot enggak? Enggak, ototnya baik-baik aja. Iya. Wih, ototnya aman. Yang keganggu kan jiwanya. Bener juga sih. Bener juga sih. Bener. Nah di situ ada konsulen aku profesor jiwa. Iya. Abis itu kan bisa ada kelas gitu bang, ada kayak ngobrol gitu sama konsulen gitu. Terus aku tuh nanya, Prof, jadi sebenarnya apa sih yang bikin seseorang itu kena gangguan jiwa Oke. gitu? Apakah masalah keuangan, tiba-tiba bangkrut, atau ditinggalin pasangan, atau ditinggalin orang tua meninggal? Apa sih Prof? Kata Profnya, bukan itu semua. Wah aku kaget kan bang. Jadi apa Prof? Memang mentalnya aja kurang kuat gitu. Oke. Ada pasien, ada orang yang kondisinya brutal. Waktu itu dia zaman Pak Agung Gumelar, itu dia contohin Pak Agung Gumelar. Beliau itu nyalonin jadi gubernur gagal, jadi wakil presiden gagal, datengin MU itu ada bom waktu itu, Iya, akhirnya ingat nggak jadi berangkat juga. Itu kalau orang biasa dia udah sakit Stres, pasti ya. jiwanya, tapi enggak. Berarti kan mentalnya memang kuat gitu. Dan kabar gembiranya mental itu bisa dilatih. Kata dia, kata profesor, salah satu yang menjaga, membantu puasa bang. Oh, I see. Oh, arahnya ke situ. Iya, puasa itu ternyata bukan cuma sehat buat fisik, tapi buat psikis atau buat mental itu membantu banget kan, itu nahan hawa nafsu kan, nafsu amarah, nafsu semua segala nafsu tuh kita coba redam dengan puasa gitu bang. Iya. Manfaatnya luar biasa puasa. Astaga, ada aja duel pingpong loh dia. Kalau misalnya orangnya masuk sampai ke bangsal, itu berarti Rawat inap kan? rawat inap ya berarti. Iya ya? rawat inap. Itu berarti emang
kalau di rumah membahayakan gitu ya atau gimana sih? Iya, yang marah-marah gitu. Terus yang ditangkap itu ramai kan abis itu dia disuntikin misalkan kan yang nyuntikin harus perawat tuh. Oh, penenang. Bukan penenang, banyak obat-obatan Macam-macam lah ya. Iya. Jenisnya kan disesuaikan sama kondisi gitu. Oke. Nah, kita ada pertanyaan-pertanyaan juga. Ini karena tahu dokter Gia mau kesini. Ini Discord saya rame banget. Orang pada mau nanya banyak bener ini nih. Dari Lilith. Dok, tips biar puasa tapi nggak lemes pas beraktivitas. Oke, Bang. Gimana kalau aku saranin pas lagi sahurnya itu dipenuhi kebutuhan air putih. Bang Red kemarin aku pernah cerita nih tentang cara kerja ginjal kan yang cuci piring itu. Nah, kebutuhan air putih kita itu adalah 40 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Misalkan Bang Red kan 66 ya. 66 kali 40 cc berarti kan 2400 2500-an cc. Cicil dalam waktu 2 kali itu saat sahur sama saat buka. Jadi tidak dehidrasi. Oke. Jadi itu dipenuhin kebutuhan cairannya plus kalau pas sahur usahain lebih banyak protein sama serat. Oke. Jangan kebanyakan karbohidratnya. Karbo gitu. gampang lapar kah atau? Iya, jadi cepet banget indeks glikemik tinggi itu cepet masuk ke dalam pembuluh darah. Dia nggak lama di saluran pencernaannya. Oke. Kalau seratnya tinggi, wah dia kan dilepasnya pelan-pelan itu ke pembuluh darah kitanya. Dia stay di usus lebih lama, jadi kenyangnya lebih lama. Oke. Gitu. Tinggi protein, tinggi serat. Ya betul itu dia. Sama kebutuhan air putihnya dicukupi. Oke. Dari Serena, dokter kalau saat tindakan dokter kelaparan gimana? Gemeteran nggak? Iya. Pernah nggak lagi ngejahit apa ya di IGD gitu? Gemeteran gitu? Udah enggak lagi Bang. Mungkin dulu pernah ya saking banyaknya pasien misalkan pernah. Tapi sekarang udah aman, udah kekontrol. Udah kekontrol lah ya. Rasa lapar tuh ternyata bisa ketahan dan ada sebuah hormon yang baru ditemukan tahun 1996 itu hormon terakhir yang ditemukan Bang. Namanya ghrelin sama leptin. Nanti Abang baca deh. Oke, ghrelin hormon tuh lapar, hormon lapar, leptin tuh hormon kenyang gitu. Oke. Ternyata itu fluktuatif juga gitu. Oke, dan bisa kita kendalikan kah? Iya, atau? leptin itu hormon kenyang itu kalau kita punya sensor yang cukup sensitif terhadap leptin, kenyang. Oke dengerin, oke udah kenyang, udah stop. Gitu Bang. Oh bisa gitu ternyata? Iya, kalau udah muncul leptin didengerin, diiyahin gitu. Bahwa udah kenyang, jangan diterusin lagi. Itu namanya ngetes sensitif si reseptor hormon leptin tadi. Tapi ngomong-ngomong lapar pas tindakan atau pas di IGD segala macam, saya punya temen dok. Temen saya, dia tuh sampai tidak menyarankan orang-orang jadi dokter. Karena adiknya dia itu dokter IGD. Kayak hidupnya tuh semua buat IGD sampai meninggal dok. Overwork dia. Gitu. Iya, dia makanya dia ngelihat dokter tuh kayaknya gimana gitu, karena terlalu aktif kerja apa karena panggilan kan di IGD ya. Iya. Tiba-tiba panggilan segala macam. Terus dia kayak gue kan ngelakuin semuanya buat pasien. Buat pasien. Ini gue nggak bisa tidur. Pokoknya nanti kalau ada pasien datang gimana segala macam. Saya sih memahami panggilan jiwanya. Panggilan jiwa dan sudut pandang itu ya. Tapi kan kita juga harus punya batas kan. Iya. Kapan kita harus istirahat, kapan harus segala macam. Nah dokter Gia kan di IGD nih. Iya, aku merasakan apa yang dia rasakan ya. Karena buat aku seburuk-buruknya kondisi pasien tuh lebih buruk Bang. Jadi aku mau lakukan apapun, aku bilang jas putih itu jas penetral. Jadi kalau aku lagi sedih banget di rumah, misalkan ada masalah apa gitu, pakai jas putih. Jas netral Bang. Karena aku ngadepin pasien yang kondisinya lebih buruk dari aku. Iya. Nah aku juga kadang-kadang kok mikir kok aku bisa bertahan ya belasan tahun gitu. Oke juga aku begini, doa juga. Ternyata aku sebelum IGD aku juga minta kekuatan, minta ketabahan. Dia diringankan gitu, secara hati diluaskan gitu. Tapi dokter Gia ada patokan, gue harus istirahat sekian jam biar nggak bablas gitu? 6. 6? Itu wajib aku. Wajib banget ya? Deep sleep ya, 6 jam tuh deep sleep. 6-7 jam lah, 6 lah minimal. Itu mau kudu wajib. Karena aku tahu lepas dari itu aku turun aja jadi 5 atau 4. Wow, beda itu ya, membahayakan buat pasien. Kan fokusnya berkurang. Jadi microsleep yang kemarin kita bahas betul. Oke, terus Bani mau nanya dok, sebenarnya parameter kondisi gawat darurat itu seperti apa? Nah, apa itu maksudnya gawat darurat? Paham. Itu sekarang lagi berantem banget, lagi banyak pasien, keluarga pasien akhirnya nggak sepakat sama tenaga kesehatan di rumah sakit perkara parameter gawat darurat atau tidak gawat darurat gitu. Nah, memang patokannya kita pakai peraturan menteri kesehatan Permenkes itu, yaitu kondisi di mana objektif pakai angka Bang.
Jadi bukan pakai keluar, aku ngerasa badanku gak enak semua. Itu kan subjektif ya. Iya. Nah ini pakai objektif, pakai angka. Pakainya apa? Nadi, tensi, suhu. Nah itu angka-angka yang nggak bisa dibantah juga. BPJS juga nggak bisa bantah untuk tidak mau cover. Terus dari Permenkes juga sesuai gitu. Dari dokter juga sesuai. Contoh, suhu di atas 39 atau 40. Wah masuk tuh bang. Oh masuk tuh. Masuk kriteria gawat darurat. Tensi ambles di bawah 90/60 masuk. Oke. Tensi naik di atas 160/90 masuk Oke. gitu. Jadi 160 tinggi sih. parameter angka itu yang dipakai. Nggak harus kombinasinya kan. Salah satu aja udah. Masuk, Tercukupi kan? tercukupi gitu. Kalau dari sisi Skala nyeri, Hah? skala nyeri kan Oh, skala skala nyeri nyeri. itu udah 0 sampai 10. Di atas 8 tuh masuk. Meskipun itu subjektif ya. Skala nyeri aku enggak kan wajah tuh aku bisa ukur bang. Oh. 0 sampai 10 tuh bukan dari ucapan, dari wajah. Oh I see. Kan orang yang nyeri yang dahsyat aku ini 10 nih gitu. Oke. Ada bang skala nyeri abang lihat deh. Skala nyeri 0 sampai 10 tuh pakai wajah. Apa yang paling remeh yang pernah datang ke IGD terus pas dokter Gia ngeliat kayak ini kayaknya di rumah aja deh gitu. Iya ya batuk pilek. Batuk pilek ada yang kayak gini. Mules karena nggak bisa pup misalkan itu kan bisa sampai konstipasi. Itu gawat darurat sih buat dia ya. Iya, tapi baru 2 hari mah masih bisa aku bisa kasih obat gitu. Ya ada yang lebih dari 5 hari mah bahaya, nggak oke gitu. Dulu tuh saya pernah masuk IGD di rumah sakit di Australia. Ya ampun nunggunya lama banget. Iya, nggak ada yang lebih cepet deh menurut aku. Dibanding Indonesia. Indonesia lebih cepet. Indonesia cepet banget Lebih IGD-nya. cepet. Masuk. Karena perawat kita banyak, perawat mereka sedikit. Oh. Sedikit sekali bang perawat di Australia itu. Coba di Kanada lebih dikit lagi bang. Cobain aja ke IGD-nya Kanada, ampun. Makanya kalau di Nggak usah sih ya. cobain dia. Iya sih nggak usah. Maksud aku saking sedikitnya jumlah perawatnya kan harus ditensi dulu gitu-gitu. Iya. Ya, itu nunggunya wow. Makanya di Depit itu orang antri sampai ampun-ampunan di luar. Iya kan karena Itu cuma tuh segitu. biasa berarti? Cuma segitu gitu. Oh. Makanya perawat Indonesia itu menarik banget buat Jepang. Lowongan buat perawat Indonesia di Jepang tuh terbuka lebar. Apalagi buat selebar-lebarnya. elderly ya, orang tua ya. Iya, buat yang geriatri. Wah, itu perawat-perawat buat senior, wow, itu dibutuhkan sekali. Karena siapa yang anak-anak nggak ada kok, anak-anak sibuk kerja. Iya. Dokter Gia, terima kasih udah datang. Apa ini kegiatannya di Ramadan ini bisa di-share ke kita kira-kira? Ya, aku tetap nulis buku untuk Nulis buku baru? buku ke-6 ya. Mantap. Doain lancar-lancar bang. Sama nanti mau datang ke acaranya bang. Datang ya Siap. ke show stand up saya. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa juga nih, Mom's Recipe Silky Pudding. Untuk berbuka atau pas sahur juga pas. Ya siapa tahu yang lagi stres apa segala macam sambil nungguin buka bersama Ya, teman apa segala macam ya kan. Bikin ya. Ya nonton The Pit yang baru season 2. Ya, season 2. Saya belum sempat nonton, baru season pertama baru kelar. Itu keren banget. Thank you Dokter Gia, terima Dadah kasih. bang, Terima dadah kasih semuanya.